Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa Dilamasne Putri dengan NIM 2410310110. Di sini saya akan menjelaskan analisis profitabilitas pelanggan menggunakan model Composite Contribution Profit Calculation. Nah, berdasarkan studi kasus pelanggan bernama Budi, data yang diberikan pelanggan bernama Budi ini telah melakukan transaksi sebagai berikut dalam satu kuartal. Nah, pertama, Budi membeli produk X senilai 150.000 dikali dengan 2 unit. Terus produk Y seharga 300.000 dikali 1 unit. Sehingga kita menggunakan rumus pendapatan langsung, artinya itu sigma dalam kurung harga kali kualitas untuk semua transaksi. Jadi cara kerjanya itu produk X 150 ini dikali 2 sama dengan 300.000. 300.000 dikali 1 sama dengan 300.000. Jadi kita tambahkan produk X dengan produk Y, jadi 300 tambah 300 sama dengan 600.000. Nah, selanjutnya kita mencari nilai tidak langsungnya. Yang pertama kita cari itu nilai referralnya. Nah, nilai referralnya ini merujuk Budi ini merujuk 2 orang temannya, masing-masing bertransaksi senilai 200.000. Jadi cara kerjanya itu kita kalikan 2 dikali 200.000 harga transaksinya tadi. Jadi kita dapat 400.000. Selanjutnya kita cari nilai advokasinya. Nah, Budi ini membuat satu ulasan positif di media sosial dengan jangkauan 500 orang. Engagement rate 4% dan nilai konversi per engagement itu 2.000. Jadi kita kalikan 500.000 dikali 4% dikali 2.000. 500 kali 4% itu 20.000 dikali 2.000 sama dengan 40.000. Jadi nilai advokasinya itu 40.000. Selanjutnya kita cari kontribusi lainnya. Nah, dengan kontribusi lain ini dia memberikan feedback kepada pelanggan dengan membantu perusahaan menghemat biaya, misalnya biaya riset atau pengembangan produk senilai 100.000. Nah, jadi nilai L-nya ini adalah 100.000. Jadi kita total semua nilai tidak langsungnya ini dari nilai referralnya yang 400.000 tambah nilai advokasinya 40.000 tambah nilai kontribusinya itu 100.000, kita totalkan semua menjadi 540.000. Jadi nilai tidak langsungnya ini adalah 540.000. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa kontribusi tidak langsung Budi hampir sebesar pembelian langsungnya, menandakan bahwa pelanggan tidak hanya dinilai dari transaksi tetapi juga dari pengaruhnya. Nah, selanjutnya kita mau ketahui biayanya. Nah, yang pertama kita cari itu biaya akuisisinya. Nah, di mana biaya akuisisinya ini adalah 3.000 dibagi 60.000, hasilnya 50.000. Biaya ini digunakan untuk mendapatkan pelanggan baru seperti biaya iklan atau promosi. Selanjutnya kita cari biaya layanannya, di mana 1.200 dibagi 60.000, berarti biaya layanannya itu adalah 20.000. Terus kita cari biaya retensinya, di mana biaya retensinya ini 900.000 dibagi 60.000, hasilnya ini adalah 15. Jadi biaya retensinya ini untuk menjaga pelanggan tetap loyal seperti promo atau program loyalitas. Jadi kita totalkan semua total biaya dari biaya BA ditambah BL tambah BR-nya. Jadi 50.000 ditambah 20.000 ditambah 15.000. Jadi kita mendapatkan nilai biayanya itu 85.000. Nah, total biaya ini digunakan untuk melihat apakah pelanggan ini memberikan keuntungan atau justru merugikan perusahaan. Nah, jadi kita gabungkan semua elemen dalam rumus Composite Contribution Profit Calculation. Nah, kita tambah pendapatannya ditambah nilai tidak langsung dikurang biayanya. Jadi kita hitung nilai pendapatannya itu 600.000
tambah nilai tidak langsungnya itu 540.000 dikurang 85.000 biayanya. Jadi totalnya semua itu adalah 1.055.000. Nah, dari nilai CCPC di atas bahwa kita bisa interpretasikan hasilnya bahwa Budi ini termasuk pelanggan yang bernilai tinggi karena kontribusi ini lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Selain pembelian, Budi juga memberikan nilai tambahan seperti referral dan ulasan sehingga sangat menguntungkan bagi perusahaan. Nah, Budi tidak hanya membeli tapi juga membantu mempromosikan bahwa pelanggan baru ini memberikan insight bagi perusahaan. Fondasi dari hasil composite contribution profit calculation ini menunjukkan bahwa Budi ini merupakan pelanggan bernilai tinggi. Maka strategi yang dapat dilakukan perusahaan adalah menerapkan program loyalitas dengan memberikan reward atau diskon khusus atau layanan prioritas agar pelanggan tetap setia dan tidak berpindah ke kompetitor. Nah, kedua, perusahaan dapat memanfaatkan potensi pelanggan dalam menarik pelanggan melalui program referral seperti memberikan bonus ajak teman atau insentif khusus ketika pelanggan berhasil merekomendasikan produk kepada orang lain. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.